Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope all of you in good condition. Before start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about thematic 8. And for today, we will discuss about intrinsic element. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang unsur-unsur intrinsik. Pembahasan yang akan kita bahas tentang unsur-unsur intrinsik kali ini yaitu tentang menentukan tokoh pada cerita fiksi. Yang pertama yaitu pengertian tokoh, kemudian pembagian tokoh, dan yang terakhir adalah watak atau karakter tokoh. Adapun tujuan kita mempelajari unsur intrinsik ini yaitu dengan kegiatan menemukan jawaban berdasarkan cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Baik, pembahasan yang pertama adalah pengertian tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan peristiwa dalam sebuah cerita. Dan yang kedua adalah pembagian tokoh. Pembagian tokoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita sementara. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang jarang muncul atau jarang diceritakan dalam cerita. Pembahasan yang terakhir yaitu watak atau karakter tokoh. Karakter tokoh dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Nah, kali ini Miss akan membacakan sebuah cerita yang berjudul tentang angsa dan telur emas. Pada zaman dahulu, ada seorang petani miskin yang tak memiliki apa-apa selain kebun kecil peninggalan kedua orang tuanya. Di suatu sore hari, ketika ia baru berjalan pulang dari kebun, ia melihat seekor angsa yang nampak kelelahan. Ia pun berusaha menangkap angsa tersebut dengan hati-hati agar bisa dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ia memberikan makanan pada angsa itu dalam jumlah yang sangat banyak. Rupanya, angsa tersebut benar-benar lapar hingga langsung menyantap habis semua makanannya. Setelah makan, sang petani meletakkan angsanya di belakang rumah. Malamnya, sang angsa bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, sang petani berniat untuk memberi makan angsa tersebut. Betapa terkejutnya ketika ia mendapati ada sebuah telur emas di sana. Apakah ini emas asli? Tanya sang petani pada dirinya sendiri. Segera setelah memberi makan sang angsa, ia langsung pergi ke tukang emas di desa. Sang petani berniat untuk memastikan keaslian telur emas itu. Ini adalah emas murni, ucap sang tukang emas, yang langsung membuat petani itu terkejut. Kekagetannya semakin menjadi-jadi ketika tukang emas berkata kalau telur emas itu harganya sangat mahal karena ukurannya yang besar. Mendengar hal itu, sang petani langsung melonjak gembira dan menjual telur emasnya saat itu juga. Ia pun merasa senang karena bisa pulang ke rumah dengan uang yang sangat banyak.
Sejak saat itu, angsa itu selalu menelurkan sebutir telur emas setiap harinya. Hal tersebut tentu saja membuat sang petani merasa gembira. Kini, ia tak perlu repot-repot mengurus kebun setiap hari. Namun, di balik kebahagiaan itu, rupanya ia mulai merasa tak puas. Ia sampai membatin, seandainya saja angsa ini bisa mengeluarkan lebih dari 1 emas setiap hari, pasti aku akan semakin kaya raya. Sang petani pun kemudian memaksa angsanya untuk mengeluarkan telur lebih dari 1 setiap harinya. Dan rupanya sang angsa memang bisa melakukan hal tersebut. Sang angsa kini menelurkan 2 butir telur setiap pagi. Tentu saja sang petani semakin bahagia karena kekayaannya semakin melimpah. Namun rupanya ia masih belum merasa puas. Ia ingin menjadi lebih kaya lagi dan tak ingin menunggu telurnya setiap pagi. Kira-kira apa yang harus aku lakukan ya? Pikir sang petani. Mungkin lebih baik aku menyembelihnya dan mengambil semua emas yang ada di dalam tubuhnya. Tanpa menunggu waktu lama, sang petani pergi ke belakang rumahnya dan mengambil sang angsa. Ia langsung menyembelih sang angsa tanpa berpikir panjang. Setelahnya, ia langsung memotong tubuh angsa tersebut. Namun, betapa terkejutnya ia ketika tidak menemukan sebutir telur emas sekalipun di dalamnya. Yang ia temukan hanyalah daging angsa biasa, bukan daging emas. Sang petani pun langsung menyesali keputusannya yang terburu-buru. Seandainya saja ia bisa bersabar dan tidak serakah, pasti ia masih memiliki angsa istimewa yang mengeluarkan telur emas untuknya setiap hari. Kenapa aku bertindak gegabah? Keserakahan ini telah membutakan pikiranku, ucapnya menyesal sambil menangis. Kini, sang petani hanya bisa hidup dengan kekayaan yang ia miliki sebelumnya. Dari cerita tersebut, kita bisa menemukan beberapa unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Yang pertama, tema yaitu tentang keserakahan. Kemudian yang kedua, tokoh dan perwatakan. Tokoh utama adalah sang petani yang mempunyai sifat karakter, protagonis, dan antagonis. Yang ketiga, latar atau tempat. Tempatnya yaitu di sebuah desa. Yang keempat, pesan moral. Jangan pernah serakah dan lakukan segala sesuatu dengan ketulusan dan syukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu yang aku takutkan atasmu semua sepeninggalku nanti ialah apa yang akan dibukakan untukmu semua itu dari keindahan harta dunia serta hiasan-hiasannya, yakni bahwa meluapnya kekayaan pada umat Muhammad inilah yang amat ditakutkan sebab dapat merusakkan agama jikalau tidak waspada mengendalikannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari materi ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, tokoh adalah orang yang menggambarkan peristiwa dalam cerita. Yang kedua, tokoh terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, tokoh berdasarkan wataknya dibagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Okay, now it's time for you to exercise. Latihannya adalah kalian akan mengerjakan di buku paket tematik 8 halaman 161 sampai dengan 166. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita kali ini sudah selesai. Say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention.
and see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.